Marilah kita berdoa, memohon kepada Tuhan dalam perayaan ini, agar Tuhan menganugerahkan kepada kita semua sikap rendah hati, sikap rela berkorban, dan semangat melayani. Kita berusaha menghayati semangat ini dalam tugas dan pelayanan kita setiap hari, baik dalam keluarga, dalam gereja, maupun di dalam masyarakat. Pada masa yang sulit ini, dampak dari COVID-19, juga dampak dari invasi Rusia ke Ukraina yang menyebabkan semua orang mengalami kesulitan dalam dunia global ini, hendaknya kita semua rela berbagi, rela berkorban, dan rela melayani sesama yang mengalami tantangan, kesulitan, dan penderitaan. Itulah cinta kita sebagai pengikut Yesus. Itulah cinta kita sebagai pelayan dan sahabat bagi sesama. Semoga Tuhan mampu menggerakkan hati kita untuk menghayati cinta sebagai pelayan dan cinta sebagai seorang sahabat. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi dan selamat bertemu dalam perayaan ini. Pada hari ini kita merayakan upacara Kamis Putih, yaitu perjamuan terakhir Yesus dengan para muridnya. Kita berkumpul untuk perayaan Kamis Putih ini justru karena pesan Yesus, kehendak Yesus. Dia berpesan, buatlah ini sebagai kenangan akan daku. Maka sepantasnya kita bersyukur dan bergembira bahwa Tuhan Yesus mengadakan perjamuan terakhir dengan para muridnya yang adalah perayaan Ekaristi, perayaan kurban di mana dia memberikan tubuh dan darahnya supaya kita tetap bersatu dengan dia. Dan kita juga sadar bahwa pada perjamuan terakhir Yesus dengan para muridnya, Yesus juga merendahkan dirinya ketika dia membasuh kaki para muridnya. Dan biasanya kita melaksanakan dalam upacara Kamis Putih, tetapi karena pandemi masih tetap berjalan, masih ada, maka sudah sejak 2 tahun lalu pembasuhan kaki ini ditiadakan. Tetapi dalam pembasuhan kaki para murid itu, Yesus menunjukkan kepada kita sikap rendah hatinya, sikap melayani. Dan sikap-sikap ini memang sangat penting dalam kehidupan bersama, dalam kehidupan berkomunitas, dalam kehidupan keluarga, dan seterusnya. Maka pertanyaan bagi kita ketika merayakan upacara Kamis Putih ini
Apakah kita ini rela melayani atau mau dilayani? Sebagaimana Yesus, hendaknya kita mempunyai kebiasaan baru untuk mau melayani sesama, mau berkorban bagi sesama. Marilah sebelum kita mengambil bagian dalam upacara Kamis Putih ini, kita mempersiapkan diri dengan mengakui segala kekurangan dan dosa-dosa kita, supaya kita layak di hadapan Tuhan dan perayaan ini mendatangkan keselamatan bagi kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, hari ini kami merayakan perjamuan Maha Kudus, perjamuan cinta kasih dianugerahkan Kristus kepada gerejanya sebagai kurban baru sepanjang masa. Pada malam Yesus menyerahkan dirinya. Kami mohon, semoga kami Kau perkenankan menimba cinta kasih dan hidup melimpah dari misteri agung ini. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Bacaan dari kitab Keluaran. Pada waktu itu, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, hendaklah diambil seekor anak domba oleh masing-masing menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela dan berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh kambing. Anak domba itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas rumah, tempat orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti yang tidak beragi
dan sayuran pahit. Beginilah kamu harus memakannya. Pinggangmu berikat, kakimu berkasut, dan tongkat ada di tanganmu. Hendaknya kamu memakannya cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan. Dan semua dewata Mesir akan kujatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu. Aku menghukum negeri Mesir. Hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan belengguku. Tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan, mengambil roti, dan setelah mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.
Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang aku lakukan engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa saja yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu Ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah aku lakukan kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jika aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti yang telah aku lakukan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Pada hari ini kita berkumpul untuk merayakan perjamuan terakhir Yesus dengan para murid-Nya. Sesungguhnya perjamuan Yesus dengan para murid-Nya
adalah perjamuan Paskah orang Yahudi. Mereka makan domba Paskah, mengenangkan orang-orang Israel dibebaskan dari perbudakan Mesir. Dan ketika kita merayakan perjamuan terakhir Yesus dengan para murid, sebenarnya kita merayakan keagungan cinta Tuhan melalui Yesus putranya. Rahasia kebesaran cinta Tuhan yang kita rayakan pada Kamis Putih itu terletak dalam cinta seorang pelayan dan cinta seorang sahabat yang Yesus tunjukkan kepada kita. Cinta seorang pelayan nampak dalam upacara pembasuhan kaki yang Yesus lakukan kepada para muridnya. Menurut kebiasaan pada zaman itu, pembasuhan kaki dilakukan oleh para pelayan atau para budak, supaya para tamu dan undangan bisa masuk ke ruangan upacara dengan bersih dan menyenangkan. Dan pada umumnya perhatian seorang pelayan hanya terpusat pada kebahagiaan atau kepentingan orang-orang yang dia layani. Dalam hal ini para pelayan mendahulukan kepentingan orang yang dilayani dan melupakan dirinya sendiri. Terpenting para tamu makan baik, gembira dan puas dalam pesta. Biarpun kadangkala para pelayan sendiri tidak kebagian makanan, maka sudah pasti seorang pelayan biasanya mencari segala daya upaya untuk memuaskan para tamunya. Dan kita semua tahu bahwa kegembiraan, kepuasan para tamu akan sangat ditentukan oleh pelayanan dari para pelayan itu. Oleh karena itu tidak mengherankan bila seseorang mau menjadi pelayan di hotel, di restoran, biro jasa, orang-orang itu perlu dipersiapkan dengan baik. Banyak membuat pelatihan karena harus mendidik mereka menjadi pelayan yang baik. Yesus sungguh menampilkan gambaran seorang pelayan sejati yang hanya memikirkan kebaikan dan kebahagiaan orang lain. Dia dengan sengaja lupa dirinya bahwa dia itu sesungguhnya seorang guru yang seharusnya dibasuh kakinya oleh para muridnya. Tetapi pada perjamuan terakhir itu, dia justru mengambil alih pelayanan itu ketika murid-muridnya sibuk bertengkar siapa yang paling besar di antara mereka. Ketika para muridnya sedang memperjuangkan kursi jabatan yang pantas bagi mereka ketika Yesus mendirikan kerajaannya. Dan berbeda dengan pelayanan manusia yang sering didasarkan pada perhitungan ekonomi, untung dan rugi, interese pribadi. Pelayanan Yesus dilaksanakan demi kebaikan orang yang ia layani. Dalam hal ini Yesus melayani murid-muridnya justru hanya demi kebaikan mereka. Itulah cinta seorang pelayan. Bahkan lebih dari itu, Tuhan Yesus merendahkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba untuk melayani murid-muridnya, sebagaimana dikatakan Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi. Yesus yang adalah putra Allah merendahkan diri, bahkan menjadi seorang hamba. Begitu kata Santo Paulus dalam suratnya itu. Lebih lanjut, cinta Yesus itu adalah cinta seorang sahabat. Sahabat yang memberi diri. Cinta Yesus membebaskan orang-orang yang dicintai dari belenggu dan tekanan sosial, tekanan peraturan dan adat istiadat, tekanan diskriminasi SARA, dan menjadikan mereka sahabat-sahabat yang sederajat. Dia mengatakan, aku tidak menyebut lagi kamu hamba, melainkan sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala yang berasal
dari Bapa. Itulah cinta seorang sahabat. Sahabat tidak mengenal yang namanya siapa yang paling tinggi, siapa yang paling rendah. Sahabat orang-orang yang sederajat. Cinta Yesus itu ditunjukkan kepada para muridnya. Orang-orang dicintai dengan pemberian dirinya. Dia memberikan dirinya untuk sahabat-sahabatnya. Kalau dulu dalam perjanjian lama, Allah menunjukkan cintanya kepada bangsa Israel dengan membebaskan mereka dari perbudakan Mesir melalui darah anak domba Paskah. Maka dalam perjanjian baru, Yesus menyerahkan dirinya, tubuh dan darahnya sebagai domba Paskah yang membebaskan para sahabat dari perbudakan dosa. Inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Inilah piala perjanjian baru yang diikat dalam darahku. Inilah cinta seorang sahabat yang rela mengorbankan dirinya sampai mati di salib. Pada perjamuan terakhir itu, Yesus memberikan hadiah terbesar bagi kita, tubuh dan darahnya yang kita terima dalam Ekaristi Kudus. Dan Ekaristi Kudus ini kita imani sebagai sumber kekuatan iman kita, kekuatan yang menghidupkan kita. Sehubungan dengan ini, Santo Yohanes menulis, tidak ada cinta yang lebih besar daripada cinta seorang yang menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Dalam hal ini, hanya orang yang mampu membebaskan diri dari ikatan belenggu egoisme. Belenggu ingat diri, ingat kelompoknya. Orang ini mampu mencintai seperti Yesus. Cinta yang ikhlas, cinta yang tanpa batas, tanpa syarat, cinta sehabis-habisnya. Inilah cinta seorang pelayan dan cinta seorang sahabat. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat sekalian yang saya kasih dalam Kristus, kita semua tanpa kecuali diajak untuk meneladani Tuhan kita Yesus Kristus. Ia bersabda, kalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, kamu pun harus membasuh kaki satu sama lain. Aku memberi teladan kepadamu supaya kamu berbuat seperti tadi kuperbuat untukmu. Perlu kita sadari, dalam masyarakat ada banyak orang yang datang dengan nama dan gelar sebagai abdi rakyat, abdi masyarakat, abdi umat. Tetapi sering hanya dengan topeng untuk menarik simpati rakyat. Karena setelah simpati rakyat direbut, setelah jabatan diperoleh, lebih sering mereka dilayani, lebih sering mereka membebankan rakyatnya. Jadi pelayanan mereka itu sejauh menguntungkan diri mereka sendiri. Tetapi kita para murid Yesus hendaknya meneladani Yesus dalam tugas panggilan kita masing-masing. Kita berjuang untuk belajar dari Yesus Tuhan kita. Kita belajar bagaimana menjadi rendah hati dan rela berkorban. Kita belajar mencintai sebagai pelayan dan sebagai sahabat. Kita juga bisa belajar membalas cinta Yesus dalam Ekaristi Kudus dengan kerinduan yang tetap untuk menyambutnya dan bersatu dengan Dia. Meskipun saat ini kita masih dalam situasi pandemi menuju ke endemi, dan ada umat masih menyambut Yesus dalam kerinduan karena mengikuti Ekaristi di rumah masing-masing melalui live streaming atau melalui televisi. Tetapi hendaknya kita tetap mempunyai kerinduan yang tetap untuk menyambut Yesus, bersatu dengan Dia. Dan kita menyadari bahwa meneladani Yesus untuk menghayati cinta seorang pelayan demi kebaikan orang yang dilayani, atau meneladani Yesus dengan cinta seorang sahabat yang rela berkorban dengan memberi diri, bukanlah hal yang mudah. Ini sebuah tantangan bagi kita yang adalah murid-murid atau pengikut-pengikut Yesus.
Oleh karena itu, marilah kita berdoa memohon kepada Tuhan dalam perayaan ini, agar Tuhan menganugerahkan kepada kita semua sikap rendah hati, sikap rela berkorban, dan semangat melayani. Kita berusaha menghayati semangat ini dalam tugas dan pelayanan kita setiap hari, baik dalam keluarga, dalam gereja, maupun di dalam masyarakat. Pada masa yang sulit ini, dampak dari COVID-19, juga dampak dari invasi Rusia ke Ukraina yang menyebabkan semua orang mengalami kesulitan dalam dunia global ini, hendaknya kita semua rela berbagi, rela berkorban, dan rela melayani sesama yang mengalami tantangan, kesulitan, dan penderitaan. Itulah cinta kita sebagai pengikut Yesus. Itulah cinta kita sebagai pelayan dan sahabat bagi sesama. Semoga Tuhan mampu menggerakkan hati kita untuk menghayati cinta sebagai pelayan dan cinta sebagai seorang sahabat. Amin. Marilah mewartakan misteri iman kita. Kebangkitan yang muliakan hingga Engkau datang. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Kekal, dalam perjamuan Putra-Mu, Engkau telah menganugerahkan kami daya hidup dunia ini. Kami mohon, limpahkanlah kami daya hidup ilahi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya mengucapkan selamat merayakan Hari Kamis Putih bagi seluruh umat yang hadir di dalam gereja ini maupun yang mengikutinya melalui live streaming. Kiranya perayaan ini mendatangkan berkat bagi kita semua dalam menghayati makna Kamis Putih. Dalam perayaan ini Tuhan menunjukkan cintanya sebagai seorang pelayan dan sebagai seorang sahabat. Cinta yang melayani itu Dia tunjukkan melalui pembasuhan kaki para muridnya. Cinta seorang sahabat Dia tunjukkan melalui Ekaristi, di mana Dia memberikan tubuh dan darahnya, mengorbankan hidupnya bagi kita semua. Hendaknya kita semua pun meneladani Dia dalam cintanya sebagai seorang pelayan dan seorang sahabat dalam hidup kita sehari-hari, dalam keluarga, dalam komunitas, dan di dalam masyarakat. Saya mengucapkan limpah terima kasih kepada kita semua yang sudah mengambil bagian di dalam perayaan Kamis Putih ini. Terima kasih kepada semua para petugas liturgi, prodiakon, misdinar, penjaga tata tertib, lektor dan pembawa mazmur, serta terima kasih kepada KOR Paduan Suara, KOR Penggerak yang sudah menyemangati kita semua dan melayani kita semua di dalam perayaan upacara Kamis Putih ini. Mari kita tetap menjaga protokol kesehatan karena pandemi belum selesai. Kita tetap berdoa untuk perdamaian dunia, khususnya perdamaian Rusia-Ukraina. Semoga perang ini cepat berlalu, karena dampaknya luar biasa bagi kehidupan global di dunia ini. Dan akhirnya saya mengucapkan sekali lagi selamat merayakan upacara Kamis Putih dan Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri memohon berkat Tuhan. Terberkatilah nama Tuhan, mulai kini hingga selama-lamanya. Pertolongan kita pada nama Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan bersamamu. Semoga Allah Bapa yang berbelas kasih, yang menganugerahkan kepada saudara teladan cinta kasih,
dengan sengsara putra tunggalnya, memperkenankan saudara menikmati anugerah berkat-Nya yang tiada tara melalui pengabdian kepada Allah dan sesama. Amin. Semoga saudara yang percaya bahwa melalui kematian-Nya terhindar dari kematian kekal, memperoleh anugerah hidup abadi dari-Nya. Amin. Semoga saudara yang mengikuti teladan kerendahan hatinya mengambil bagian dalam kebangkitannya. Amin. Dan semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, dengan ini upacara Kamis Putih sudah selesai. Pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.